Pajak itu tanggal 17 Agustus. Attitude-nya, etikanya nggak ada. 31 aja Juli, bendera udah saya naikin. 17 Agustus itu dikirim pajak. Suci banget bendera merah putih kalau dikibarkan dengan niatan kita gitu loh. Niat kita itu baik, tapi dilakukan 17 Agustus itu, subhanallah. Dikirim surat itu di 17 Agustus. Harusnya sebagai rakyat yang baik, 19-20 itu lebih layak dianterinnya. Kalau pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, suatu saat akan Papua merdeka, suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, teman-teman bisa lihat sendiri kan sekarang. Hampir 90% rakyat di negara ini sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah dan negaranya sendiri. Kalau ini terus dibiarkan, menurut gue Indonesia akan ada di titik yang mengkhawatirkan. Betul. Karena tanpa kepercayaan, aturan apapun tidak akan berguna gitu. Dan selama 6 bulan terakhir juga gue ketika bikin konten perpajakan itu udah mulai ngerasa bahwa masyarakat tuh mulai nggak percaya dan mulai nggak peduli juga gitu, dan berani nantangin terhadap apa yang mau dilakukan sama pemerintah. Ya salah satunya sensus, mereka berani menolak. Perpajakan, mereka berani protes. Aksi 27 Agustus ya, menuntut segera disahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor. Oke, kira-kira siapa ini yang ngajak untuk ikut ke Jakarta, Mas? Itu kita kenal lewat medsos ya. Di Jakarta itu kan sudah ramai ya, gerakan aksi demo tanggal 27 Agustus sudah viral, dan kita kenal di medsos. Akhirnya kita berkomunikasi lewat WA. Akhirnya kita sepakat dengan satu aspirasi yang sama ya dengan teman-teman di Jakarta dan di Bogor, yaitu satu tadi RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor. Terus Halo guys, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan konten ini saya doakan dalam keadaan sehat, berikan kemudahan, diberikan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Sorry guys, sudah beberapa hari terakhir ini saya jarang mengupdate video karena mungkin kondisi saya kurang sehat, suara saya hilang, dan sekarang baru saya mencoba untuk membuatkan video lagi. Jadi ada beberapa berita atau mungkin momen-momen yang sempat terlewatkan, tapi tidak apa-apa. Kali ini saya akan menampilkan kembali guys ya, peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang membuat kita masyarakat Indonesia menjadi khawatir, menjadi was-was dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air kita. Kok negara jadi seperti ini? Situasinya kok jadi makin kacau? Oke guys, kita akan rangkum, kita akan reaksi bersama-sama peristiwa-peristiwa viral seputar tanah air di bulan Agustus berikut ini. Ini kita mendapatkan surat tanggal 17 Agustus, kita lagi merdeka, tapi dikirim surat untuk bayar pajak. Ini etika attitude-nya pemerintah gimana ini? Otak pakai nggak? Kita lagi merayakan namanya 17 Agustus, tapi dikirim namanya surat kayak gini. Kami juga akan bayar pajak, Pak, tapi dengan etika. Di hari namanya hari libur, weekend, 17 Agustus tuh, punya otak nggak gitu? Sampaikan ke Pak Pramono, lihat anak buah kamu Pak Gubernur, pantas nggak gitu lakukan kayak seperti kayak gini? Jadi di hari itu loh, di hari kemerdekaan loh. Mohon maaf nih, kalau kayak gini rakyat disuruh bayar pajak. Kita bayar pajaknya, tapi bukan kayak gitu caranya. Pagi-pagi jam 10 dianterin oleh kelurahan. Nggak benar ini kayak gini. Capek negara kita itu, bangun tidur sarapannya sarapan pajak. Bayangkan itu, negara macam apa? Tanggal 12 Agustus kemarin aja dari kantor perpajakan aja makan 2 triliun itu. Itu ada itu ntar. Gimana rakyat suruh bayar pajak sedangkan di hari weekend gitu loh. Sekarang saya mau bayar pajak, saya mau bayar. Gimana caranya sekarang mau saya bayar pajak ini? Sekarang administrasinya tutup. Tanggal 17 Agustus nih, hari kemerdekaan, pagi-pagi kita bangun itu. Bener-bener biadab itu. Gak ada punya rasa malu dia itu. Kerjanya apa sih kerjanya? 17 Agustus dibikin kayak gini, suruh bayar pajak. Orang gila itu. Orang mah kasih napas dulu, kayak 2 hari, 3 hari. Orang lagi bikin acara semuanya. Maka saya pakai baju kayak gini, 17 Agustus coba pakai baju ini. Ini kita mau merdeka, masyarakat pengen merdeka gitu loh. Malu gitu loh. Dengan negara kita itu korup banyak. Apa kita merdeka kalau kayak gini? Dikirim surat kayak gini, nggak tahu apa artinya. Tulisannya kayak gini nih, sifat penting. Kenapa tanggal 6 Agustus? Kenapa 17 Agustus baru diantar? 11 hari baru diantar. Ada apa sebenarnya gitu loh, Jakarta ini? Ya, orang para elit itu didengar itu para elit tuh. Kita lagi 17 Agustus nih, layak tidak gitu loh? Tolong itu dicermati tuh. Gak selayaknya seperti kayak gitu. Negara kita bukan kayak gitu, bukan penjajah negara kita. 17 Agustus suruh bayar pajak. Sekarang saya mau bayar. Gimana cara bayarnya? Sekarang saya mau bayar. Ya itu cuma 10 juta.
Saya udah telepon, kirain saya menunggak bertahun-tahun, baru tahun kemarin. Ya Allah, kita bayar, tapi jangan 17 Agustusnya gitu loh. Ini tidak benar ini negara kalau begini diurusin kayak gini orang nih. Kita bayar pajak, uang kita bayar pajak. Baru kemarin 12 Agustus 2026, itu kantor pajak itu makan uang 2 triliun. Bayangkan itu. Itu ntar mas saya cantumkan itu. Mana kita rakyat mau suruh bayar pajak? Kontribusinya apa setelah kita bayar pajak? Kan selama ini kita nggak pernah nuntut itu. Kirimnya 17 Agustus, keterlaluan itu orang. Kasihan rakyat dibuat kayak gini. Aduh, biadab itu orang itu. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar itu. Anggotanya kirimkan tanggal 17 Agustus pajak itu dibayar. Gimana cara bayarnya? Pak Gubernur, saya mau bayar Pak Gubernur. Gimana caranya 17 Agustus ini gimana cara bayarnya? Orang mah kasih surat mah mungkin tanggal 19, 20-nya acara selesai, dikirim pajak nggak apa-apa. 17 Agustus didatangkan rumah ini. Wah emang sial itu bener. Maaf ini bendera akan saya turunkan ini. Kenapa? Tidak layaknya kita dilakukan seperti kayak gitu. Diantarin pajak itu tanggal 17 Agustus. Attitude-nya, etikanya nggak ada. 31 aja Juli, bendera udah saya naikin. 17 Agustus itu dikirim pajak. Suci banget bendera merah putih kalau dikibarkan dengan niatan kita gitu loh. Niat kita itu baik, tapi dilakukan 17 Agustus itu, subhanallah. Dikirim surat itu di 17 Agustus. Harusnya sebagai rakyat yang baik, 19-20 itu lebih layak dianterinnya. Benar-benar keterlaluan. Kenapa sih nggak lewat dulu tanggal 17? Kenapa harus tanggal 17 Agustus diantarin? Ini kita sebenarnya merdeka dari mana nih? Kalau seperti ini caranya kayak gini ya jadi wajar lah ketika Abang Winmas ini merasa kecewa lalu kemudian dia menurunkan bendera karena dia kecewa. Di NTT sedang berduka malah Bahlil kegirangan saat naik truk hias dari Kementerian SDM. Bahlil malah asyik joget-joget di atas mobil karnaval. Goyangannya riang, terekam jelas, seolah menertawakan derita saudara-saudara kita di NTT yang masih menunggu bantuan nyata. Karena saya lihatnya di igkompas.com, setelah ada informasi balita dan lansia meninggal di Ngada NTT lewat video Bahlil yang joget-joget yang bikin muak itu. Sementara anggaran negara yang defisit terus digelontorkan untuk pesta meriah yang lebih cocok disebut pemborosan daripada perayaan. Ini yang kata pepatah kita disebut menari-nari di atas luka orang lain. Belum lagi pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang masih tersendat. Rakyat di sana belum sepenuhnya bangkit, tapi pemerintah sibuk memamerkan karnaval dan bagi-bagi omprengan MBG. Program yang diklaim sebagai penyelamat gizi anak itu justru menjadi ajang pencitraan semata. Kasus korupsi di BGN sudah menjerat sejumlah pejabat elitnya. Sudah 3 kepala berganti-ganti. Program yang tidak tepat sasaran dan korban keracunan mencapai puluhan ribu jiwa di berbagai provinsi. Alih-alih memperbaiki yang dipamerkan justru kotak makanan di tengah kemeriahan. Joget-joget dan disaksikan korban keracunan MBG yang tidak pernah berhenti hampir setiap harinya. Belum lagi saat dibentangkan bendera bergambar wajah Presiden Prabowo di langit Jakarta. Kritik tajam dari Ibu Koni Rahakundini, katanya itu terlalu narsis, berlebihan, too much. Hari kemerdekaan seharusnya merayakan bangsa, bukan memuja individu. Inilah potret kepemimpinan yang kehilangan sensitivitasnya, kehilangan kepekaan, tidak peka, alias pekak, pekok. Oke, untuk Pak Bahlil, bukan kita melarang Anda untuk tidak merayakan. Silakan Anda silakan Anda merayakan kemerdekaan. Anda boleh mungkin goyang-goyang, tapi jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Karena di saat posisi Anda lagi goyang-goyang berlebihan seperti itu, di sisi lain ada wilayah Indonesia yang lagi mengalami musibah bencana alam, yakni gempa di NTT. Harusnya jangan terlalu berlebihan dong, sewajarnya aja. Cukup goyangin kaki Anda tuh, jempol Anda aja ya, nggak usah sampai lompat-lompat kayak gitu. Selamat sore, siap. Oke, dengar-dengar ini katanya mau ke Jakarta. Betul nggak, Mas? Waduh, Betul sekali. Kita akan ke Jakarta tanggal 20 mungkin ya. Bukan 27. Demonya tanggal 27 Agustus. Itu korlapnya dari teman-teman dari Bogor dan dari Jakarta. Berarti di sana itu dari tanggal 20 sampai 27. Ya seperti gerakan di Pati ya, sebelum aksi demo kita membuka posko di depan DPR RI di Jakarta ya. Kita posko aksi 27 Agustus ya, menuntut
segera disahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor. Oke, kira-kira siapa ini yang ngajak untuk ikut ke Jakarta, Mas? Itu kita kenal lewat medsos ya. Di Jakarta itu kan sudah ramai ya, gerakan aksi demo tanggal 27 Agustus sudah viral dan kita kenal di medsos. Akhirnya kita berkomunikasi lewat WA. Akhirnya kita sepakat dengan satu aspirasi yang sama ya dengan teman-teman di Jakarta dan di Bogor, yaitu satu tadi RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor. Terus kegiatan kemarin yang di Pati itu mereka notice ya bahwasanya terlalu viral juga nih di Pati gitu. Pati kemarin mendunia lagi ya terkait aksi AMBB di DPR Kabupaten Pati yang sempat menyandra ya puluhan anggota DPRD Kabupaten Pati yang tidak mau menuruti ya aspirasi kami. Oke, ini kan nanti lama di Jakarta nih. Apa saja yang dilakukan selama ini ya, atau tanggal 27 itu? Ya nanti kan di tanggal 20 Agustus kita berkoordinasi ya dengan kawan-kawan di Jakarta dan di Bogor. Itu nanti dari Jakarta sama Bogor aja atau sama? Ada dari Surabaya, ada dari Solo, dari Jogja, Nganjuk, Malang. Ini masa banyak nanti? Iya pasti banyak lah. Oke. Dari mahasiswa berarti gimana, Tom? Kalau dari mahasiswa kita belum koordinasi. Ini murni gerakan masyarakat. Rakyat. Bogor, Jakarta juga bukan mahasiswa ya. Mereka juga rakyat biasa. Oke, kemarin mengenai tuntutan di Pati sendiri ya, ini ada titik terangnya nggak, Mas? Itu temunya nggak? Tidak ada. Kemarin DPR yang hadir kan sekitar 20 ya, belum memenuhi forum. Jadi rencana kita sih mau audiensi lagi dengan DPRD terkait tidak lanjut aksi demo kemarin, tapi karena kita akan demo ke Jakarta ya kita fokus ke Jakarta. Oke, di Jakarta nanti kira-kira dari AMBB sendiri membawa berapa massa? Ya itu tergantung kondisi di lapangan ya. Yang jelas kita ke Jakarta menagih janji ya Puan Maharani kemarin berstatement di media sosial bahwa RUU perampasan aset itu disahkan itu menunggu masukan dari masyarakat dan kita akan bertemu dengan Puan Maharani tanggal 27 Agustus untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar segera disahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Kalau misalkan tidak ada titik temu seperti Kita di Pati, akan berkemah ya. Berkemah. Saya akan lawan. Kita akan berkemah, kita akan menduduki gedung DPR sampai tuntutan kami dipenuhi. Oke, mengenai kemarin lagi lah ya, ini kan banyak yang berkomentar ya, katanya ini tidak beretika dan lain-lain gitu kan, banyak yang berkomentar seperti itu. Gimana nih tanggapannya? Ya memang aliansi itu kalau sama pejabat tuh memang semi-semi arogan ya. Harus arogan lah. Kalau sama pejabat tuh memang harus semi-semi arogan, yang penting tidak kriminal. Karena di negeri ini tidak ada pejabat yang baik ya, kecuali dipaksa untuk baik. Oke, terus kemarin itu kan Wow, di negeri ini tidak ada pejabat yang baik kecuali dipaksakan untuk baik. Keren-keren ya saudara-saudari kita dari Pati ingin melanjutkan atau melakukan aksi demo nanti di Jakarta ya. Jadi nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 27 Agustus. 27 Agustus adalah puncaknya. Kalau demo untuk sahkan RUU perampasan aset dan juga untuk hukuman mati koruptor, ya saya pribadi sih setuju aja guys ya, karena itulah yang menyebabkan rakyat Indonesia sampai dengan saat ini menderita, banyak yang belum sejahtera ya, kekayaan alam kita dirampok kan oleh para koruptor itu. Jadi kalau mau negeri ini cepat maju ya sahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor. Jadi untuk demo kali ini karena tujuan dan gerakannya jelas, saya sangat setuju dan mendukung. Gimana pemerintah? Seru kan di jalanan, mobil-mobil, motor-motor sudah jarang yang pasang bendera di kendaraannya. Apalagi di rumah-rumah warga juga banyak warga yang tidak pasang bendera. Gimana rasanya? Ya. Nanti kalau terjadi kerusuhan karena pemerintahannya kayak DAJAL ya. Kalau ada kerusuhan seperti 98, pemerintah
tidak bisa mementerokkan rakyat dengan Cina seperti tahun 98, kerusuhan 98. Kalau sekarang ini atau nanti jika sudah marah para rakyat, ya warga negara Indonesia marah kepada pemerintahan, kepada presiden, kepada birokrasi negara ini, ya hati-hati, kalian tidak akan bisa mementerokkan rakyat dengan Cina lagi. Cina nggak bisa dikambing hitamkan. Sekarang sasaran rakyat adalah rumah-rumah pejabat, anggota DPR, rumah presiden, rumah Kapolri, rumah TNI. Nah, bupati, kecamatan semua itu pasti akan menjadi sasaran seperti kerusuhan 98. Bukan Cina lagi. Ini hanya prediksi saya dan opini saya. Selama saya menjadi warga Indonesia yang baik dan benar, mengamati politik yang terjadi saat ini. Semoga sih tidak terjadi. Karena kalau itu semua terjadi, kita semua rakyat kecil juga menjadi korbannya. Ngeri juga ya kalau itu terjadi. Ya, jangan kita mau diadu domba ya dengan Cindo. Kita bangsa Indonesia ya, Cindo juga bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai kita malah berantem sesama anak bangsa. Kalau pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, suatu saat akan Papua merdeka, suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, teman-teman bisa lihat sendiri kan sekarang. Hampir 90% rakyat di negara ini sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah dan negaranya sendiri. Bagaimana tidak percaya? Kelakuan dan pemerintahan sekarang ini kan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak perlu saya ceritakan di video inilah. Artinya di media sosial, seorang presiden loh di pidato atau penyampaian yang disampaikan selalu jadi bahan lelucon. Di media-media sosial kan sekarang lagi ramai pidato-pidato beliau dijadikan bahan mainan, bahan candaan, bahan lelucon semacam itu. Jadi kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, negara ini bisa bubar, teman-teman. Wow. Negara sebesar ini bisa bubar. Tugas dan fungsi pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Tapi ini yang ada adalah mengecewakan rakyatnya. Kita bisa lihat toh, teman-teman. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada DPR. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada bupati. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada gubernur. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada presidennya sendiri. Bagaimana? Presidennya sendiri saja sudah tidak percaya, apalagi sekarang ini kita mau percaya siapa? Inilah yang disebut akan negara ini akan hancur secara perlahan-lahan, teman-teman. Jadi sekarang ini kembali kepada negara dan pemerintah. Hal apa yang harus mereka lakukan untuk merebut kembali hati rakyat ini? Sekarang rakyat sudah tidak percaya dengan kamu punya bahasa-bahasa omong kosong. Iya, negara itu bisa berdiri, bisa eksis karena kepercayaan rakyat kepada pemerintahannya kan. Tapi kalau rakyat udah nggak percaya pada pemerintah, ya kira-kira gimana dia bisa eksis terus? Ada satu kekhawatiran besar gua soal Indonesia, yaitu kepercayaan masyarakat. Dulu ketika kita di sekolah belajar PKN, salah satu syarat berdirinya negara adalah kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahnya. Betul. Nah sekarang udah mulai kelihatan masyarakat itu nggak percaya dan mulai berani menunjukkan. Contoh, tanggal 15 Agustus atau 14 Agustus kemarin, Presiden itu iring-iringan karena keluar dari gedung DPR untuk pidato dan lain sebagainya. Itu viral video di mana orang-orang tuh beneran nggak terima jalannya dihalangin untuk iring-iringan Presiden. Hari ini kejadian Presiden mau fist bump gitu, tapi ditepis tangannya. Jadi orang udah mulai berani melakukan hal-hal seperti itu. Dan ditambah lagi sosial media kita sekarang membentuk persepsi masyarakat secara keseluruhan bahwa memang kita udah nggak perlu takut lagi sama yang begitu-begitu. Cuman satu concernnya adalah gimana kalau kepercayaan ini makin lama makin turun. Apa yang akan terjadi gitu. Dan ini kan sebenarnya tahun lalu sempat kejadian di mana tanggal 17 Agustus orang masih normal-normal ngelihat prosesi kemerdekaan, peringatan kemerdekaan, DPR masih joget-joget padahal ada yang pentas. 2 minggu kemudian joget-joget itu di framing dan jadi kerusuhan gitu. Dan masyarakat jadi nggak percaya. Nah kalau ini terus dibiarkan, menurut gue Indonesia akan ada di titik yang mengkhawatirkan. Betul. Karena tanpa kepercayaan,
aturan apapun tidak akan berguna gitu. Dan selama 6 bulan terakhir juga gue ketika bikin konten perpajakan itu udah mulai ngerasa bahwa masyarakat tuh mulai nggak percaya dan mulai nggak peduli juga gitu, dan berani nantangin terhadap apa yang mau dilakukan sama pemerintah. Ya salah satunya sensus, mereka berani menolak perpajakan, mereka berani protes dan tidak mau bayar gitu. Jadi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi menurut gue ada pihak-pihak yang harus mulai mawas diri, sadar diri atas apa yang diucapkannya, yang dilakukannya. Jangan sampai mereka menyesal di kemudian hari menganggap masyarakat itu tidak bisa apa-apa. Padahal di era sosial media sekarang di mana masyarakat bisa membentuk komunitas-komunitas meskipun berawal di dunia maya ya. Betul. Tapi itu kemudian bisa menjadi gerakan yang besar dan bisa. Iya. Menurut saya harus bisa mengembalikan kepercayaan rakyat, dan mengembalikan kepercayaan rakyat adalah dengan menyejahterakan masyarakat ya. Tapi kalau akhir-akhir ini orang merasa kok hidup makin sulit, ya jangan salahkan kalau nanti ada satu titik di mana rakyat akan bergerak, dan jangan dibiarkan ini terakumulasi lama ya. Kecewaan yang terakumulasi terus menerus suatu saat kalau dibiarkan akan meledak dan jadi gerakan yang mengerikan. Ada fenomena unik di 17 Agustus 2026 ini. Tadi pagi ya, saya ngantar anak saya pergi untuk upacara bendera di sekolah mereka. Sepanjang jalan yang saya lalui, itu saya melihat atau saya memperhatikan hampir 90% keluarga itu, masyarakat, dia tidak memasang bendera merah putih. Sebagian memasang, dan itu hanya sebagian kecil. Dan ini fenomena ini hanya terjadi di momen kali ini saja, 17 Agustus 2026. Di tahun-tahun yang lalu, kita masih merasakan semangatnya itu. Semangat hari kemerdekaannya itu masih terasa sekali. Termasuk upacaranya, termasuk perlombaannya, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, getaran-getaran kemerdekaannya itu tidak terasa lagi. Ya, saya beranggapan begini. Bukan berarti mereka tidak memasang bendera merah putih, mereka tidak cinta dengan Indonesia. Saya yakin 100% mereka cinta dengan Indonesia. Tetapi ada rasa kecewa. Ya, mungkin rasa kecewa ini nanti Anda ungkapkan di kolom komentar saya. Ya, ada rasa kecewa, ada sebabnya. Tidak mungkin tanpa sebab bisa terjadi demikian. Ya, tidak hanya di sini, di Kota Medan. Ya, tetapi di kota-kota yang lain saya juga mendengar informasi seperti itu. Ya, masyarakat salah, tidak salah sepenuhnya. Ya, jangan menyalahkan masyarakat. Tetapi marilah introspeksi diri. Ya, marilah sama-sama introspeksi diri. Jangan buat masyarakat itu kecewa. Ya, masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah, maka pemerintah sejahterakanlah masyarakat. Betul ya, nasihat-nasihat seperti ini yang harus didengarkan. Harusnya ada rasa kekhawatiran, kok sekarang udah jarang masang bendera, truk-truk kok nggak seperti dulu yang di bodi-bodinya itu selalu dipasang bendera, tapi sekarang kok udah nggak lagi ya. Itu kenapa? Nah, itu yang harusnya dicermati, dilihat. Berapa tahun lalu truk-truk yang ada di jalan memasang bendera merah putih pada saat Agustusan. Tapi entah kenapa saat ini sangat sedikit ditemukan bendera yang terpasang. Ada apa? Ternyata ini tuh bukan kebetulan teman-teman, melainkan aksi diam para supir se-Jawa Timur dari Surabaya sampai tol Jakarta yang memprotes pungli, premanisme, dan diskriminasi yang terus menyasar truk logistik. Gerakan yang tahun lalu ini sempat diwujudkan lewat bendera bajak laut One Piece. Jadi ini protes jilid 2 nih, tahun lalu One Piece, sekarang malah kosong sama sekali. Iya, koordinator gabungan sopir Jawa Timur Supriyono bilang kalau keputusan ini tuh diambil masing-masing supir aja. Tuntutannya dari revisi undang-undang lalu lintas, pemberantasan mafia SRUT, sampai standar ongkos angkutan. Berarti mereka bukan nggak cinta tanah air ya? Justru mereka pernah bilang bangga mengibarkan bendera merah putih sebulan penuh. Tapi kali ini tiang kosong itulah cara paling sopan mereka untuk bilang, kami belum merasa diperhatikan oleh negara. Beberapa
Ini siapa yang ngasih ide ini? Aduh ampun dah, gua mah dah bikin malu presiden aja lu. Disangkanya presiden kita narsis tuh, kalau pengen dilihat. Aduh parah lu mah, aduh ampun. Kan bisa tuh pakai foto para pahlawan, misalnya Jenderal Besar Sudirman gitu loh, buat menghargai jasanya sama para pasukannya gitu loh. Atau lu bisa kan pakai narasi seperti narasinya nih ya kan, hadirin yang berbahagia gitu ya kan, inilah dia berbagai profesi yang menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. Petani, nah foto petani kan bisa begitu. Pedagang, nah pakai foto pedagang kan bisa begitu, ya kan. Buruh dan karyawan, oh jadi masyarakat jadi relate gitu sama, oh iya itu gua tuh gitu kan. Ya kan, jadi seneng masyarakat nontonnya juga. Terus yang terakhir, driver ojek online, nah itu foto gua boleh tuh pasang di situ tuh. Selanjutnya, terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan, bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia. Ini mohon maaf nih ya sebelumnya ya, hari ini masyarakat Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, bukan hari ulang tahun Prabowo. Hari ulang tahun Prabowo itu ntar 17 Oktober, sabar 2 bulan lagi, insya Allah masih sempet. Ternyata aksi terjun payung pakai foto Prabowo itu bukan pertama kali. Kalian pasti tahu momen viral HUT RI 81 kemarin yang foto Prabowo dibentangin di atas langit sama para penerjun payung. Ternyata hal ini udah pernah dilaksanain juga di HUT Bayangkara tahun 2025 dan 2026. Jadi seenggaknya udah ada 3 kali, tapi nggak tahu ya kalau lebih. Jujur ini mengingatkan gue sama bukunya George Orwell 1984, di mana wajah The Big Brother itu dipampang di semua tempat di mana-mana, sampai figur ini jadi personifikasi dari kekuasaan dan negara itu. Kalau di bukunya sih, ini adalah salah satu cara rezim untuk mempertahankan kontrol dan membangun loyalitas terhadap kekuasaan. Jadi menurut gue kita harus mulai cukup sensitif dan waspada sih sama isu-isu kayak gini. Apalagi kemarin MC-nya itu menyebut foto Prabowo sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa di bawah tinggi di langit Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kehormatan dan kebanggaan bangsa harus direpresentasikan dengan wajah seorang individu? Kan negara kita ini punya simbol negara, Garuda Pancasila, bendera merah putih, itu aja udah cukup kok. Presiden itu pejabat negara, bukan simbol negara. Kita harus tahu batasan antara menghormati pemimpin dan mengagungkan pemimpin. Karena dalam negara demokrasi, pemimpin itu bukan untuk dipuja, tapi diawasi, dikritik, dan diminta pertanggungjawaban. Bukan sama sekali diposisikan sebagai orang yang merepresentasikan kehormatan dan kebanggaan bangsa. Lagian kebanggaan siapa sih? Yang pasti bukan gue. Ya kenapa nggak burung Garuda aja yang dikibarkan gitu loh. Nggak tahu nih ide siapa yang buat konsep kayak gitu. Di tengah perayaan kemerdekaan, masih wajar deh kalau pemerintah pengen pamer prestasi mereka. Tapi naikin foto Prabowo di langit, ini udah keterlaluan. Ini persis buku The Anatomy of Fascism yang bilang fasis itu datang dengan proses pengkultusan berlebihan, penggunaan ormas, pemberantasan oposisi, kritik. Emang kita Korea Utara nih, mural ada foto presiden, tembok ada foto presiden, langit ada foto presiden. Semua orang juga tahu kok presiden kita Prabowo emang masih diinggiran Jokowi, mungkin ada gitu loh. Semua orang juga tahu kok kita cinta Indonesia. Harusnya exposure kemerdekaan itu digunakan untuk tulis pray for NTT atau for Banten yang Krakatau lagi meletus, atau Jambi yang hutan lagi kebakar dan tempat-tempat lainnya. Dan ini membuktikan lingkaran presiden memang ABS, asal bapak senang, cuma pengen ngasih tahu yang bikin senang, tapi fakta-fakta di lapangan yang pahit nggak dikasih tahu. Itu yang berbahaya. Dan harusnya ya, ajang exposure kemerdekaan ini dipakai untuk apa? Berjanji kepada publik. Mahasiswa yang gagal daftar ulang karena nggak mampu biaya kuliah, dalam seminggu mereka semua akan kuliah kembali. NTT dalam 2 minggu rumah akan pulih kembali. Harusnya ada janji-janji yang clear, jelas gitu loh. Bukan ini kemerdekaan diinginkan oleh founding parents kita ataupun kita di masa depan. Ini seperti fasis. Jadi ayo dong, kemerdekaan lebih baik napak bumi, jangan cuma tinggal di langit. Hai, selamat hari kemerdekaan. Saya mau komentar singkat saja. Of all the things yang saya lihat pagi ini tentang upacara kemerdekaan, lo nggak bikin aku paling sedih apa? Ketika bendera Pak Prabowo dikibarkan para tentara di langitan kita, di langit kita di atas sana. Pertanyaan saya cuma satu, bukan nggak boleh, tapi senarsis itukah? Perlukah Pak Prabowo sampai benderanya diangkat sedemikian rupa? Apa ya? Ada yang salah kayaknya deh. Apalagi itu oleh tentara-tentara kita gitu. Saya ingin sebenarnya tentara itu lebih sensitif, lebih
memahami juga perasaan rakyat seperti apa. Dan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan. Selayaknya kalaupun yang diangkat di dalam bendera tersebut harusnya bukan Pak Prabowo dong gitu loh. Ini komentar saya aja, karena to be honest ya, kalau Pak Prabowo melihat, Pak, you are too much, jadi kayaknya narsis banget. At least this is my my impressions. I hope I'm wrong. Oke, sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan. Dari keserakahan kita dalam merasa lebih benar, lebih baik, belum merdeka dari kebencian, belum merdeka dari ego kita sendiri, belum merdeka dari rasa paling benar, belum merdeka dari keinginan ngambil hak orang lain. Nah, dan yang paling mengerikan nih guys, menurut saya, belum merdeka dari perbudakan kepada dunia. Ini kita dibudaki dunia banget, pengen rebutan, jadi gak nyaman, marah-marah. Karena dalam agama kita sendiri, manusia yang benar-benar merdeka bukan manusia yang bebas melakukan apa aja, bukan. Manusia yang benar-benar merdeka adalah manusia yang enggak menjadi budak apapun selain Allah. Apapun ya. Maka 17 Agustusan jangan hanya jadi hari kita bertanya, apa Indonesia udah merdeka gitu? Apa Indonesia udah berikan nama saya gitu? Tanyain juga. Go. Oke, Mas Ari Kuntung, Anda ngomong bicara panjang lebar nggak ada guna. Sebenarnya ya dulu 81 tahun yang lalu bangsa kita dijajah oleh penjajah. Nah sekarang bangsa kita itu dijajah oleh koruptor, ya, koruptor yang mengeruk habis seluruh kekayaan alam Indonesia dan kemudian ditambah lagi dengan oknum-oknum pejabat atau pemerintah yang nakal, yang mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat atau tidak pro rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya ingin menyampaikan pendapat melalui perspektif saya mengenai apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia terkait dengan adanya beberapa orang yang mungkin karena mereka merasa negara ini belum merdeka dalam tanda kutip, akhirnya mereka tidak mau untuk mengibarkan bendera merah putih. Lalu ada juga berita di Aceh ketika bendera Aceh merah putih digantikan oleh bendera Aceh. Mohon apa yang saya sampaikan ini walaupun pasti nanti akan terjadi pro atau mungkin ada kontranya, tapi saya hanya ingin menyampaikan pendapat melalui apa yang selama ini saya lihat dan saya rasakan. Bisa jadi saya benar, mungkin saja saya salah, tapi kita sebagai orang Indonesia, kalau salah pun juga harus diingatkan dengan cara kita, adat ketimuran. Jadi begini, saya jujur bisa dibilang mungkin kurang lebihnya ngerasain hal yang hampir sama. Saya tidak bisa bilang sama karena pasti kita memiliki background yang berbeda-beda. Yang kita rasain pasti juga berbeda, tapi saya bisa mengerti bahwa ada perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia mengenai rasa yang mungkin tidak sama ketika sebagian rakyat merasa kita sudah bebas, kita sudah merdeka, sebagian lain belum. Tapi kayaknya kalau menurut pandangan saya adalah bendera merah putih tetap harus ditegakkan. Bukan karena sebagai bentuk protes kepada pemerintah, lalu bendera merah putih tidak harus dikibarkan. Sekali lagi, bebas. Tapi kita mengibarkan bendera merah putih itu kalau buat saya, karena kita cinta sama Indonesia. Kita sadar, karena kita cinta sama Indonesia, maka kita harus mengibarkan bendera merah putih. Begitupun dengan, saya yakin teman-teman yang nggak ngibarin juga karena cinta sama Indonesia, paham sekali. Dan sekali lagi, saya menghargai perbedaan pendapat itu. Tapi kalau dari saya pribadi, ketika saya kecewa dengan yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu, baik dari pemerintahnya ataupun oknumnya, saya tetap merasa harus mengibarkan bendera merah putih karena bendera merah putih itu sebagai simbol bahwa dia layak diperjuangkan dan diangkat setinggi mungkin untuk dikibarkan minimal di depan rumah. Menurut saya, karena gini, kemarin sih pada saat saya melakukan kontestasi politik di salah satu wilayah, dari situ saya paham betul bahwa kadang ada banyak yang ingin Indonesia ini maju, tapi terhambatnya itu oleh ya oknum-oknum lah,
oknum-oknum setempat, bahkan pada level pemimpin di desa. Seperti ada kejadian, saya lihat sempat berseliweran di Instagram, ada kontraktor yang mau ngebagusin jalan tapi dihadang oleh yaitu aparatur yang ada di desa tersebut. Indikasinya adalah kalau dibagusin jalan jadi jelek, mereka nggak dapat penghasilan, jadi jalan harus dijelekin terus supaya ada orang yang lewat, mereka bisa minta sumbangan. Nah, mental seperti ini tuh masih banyak di Indonesia. Jadi kadang ya banyak juga orang-orang yang pengen Indonesia tuh maju, tapi ngasih tahu ke bawah tuh sulit minta ampun. Dan saya juga mau bilang bahwa banyak hal-hal yang nggak sesuai sama hati kita lah gitu. Mungkin kita punya pandangan berbeda. Saya mungkin memandang di satu area tertentu, mungkin teman-teman lain memandang dari sisi yang lain, tapi tidak membuat semangat saya surut untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan teman-teman, sekali lagi ini pendapat saya pribadi. Oke Mas Gilang, intinya begini ya, silakan bagi yang ingin mengibarkan bendera merah putih, ya itu kan sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada leluhur, kepada para pahlawan, para pejuang-pejuang negeri, pejuang-pejuang bangsa terdahulu yang telah gugur. Mereka mereka berjuang untuk merdeka, itu mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan negeri kita. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan jika di sisi lain ada saudara-saudari kita yang dimana mereka mungkin selama hidup di negeri ini mereka merasa kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan pelayanan, kurang mendapatkan fasilitas yang layak, lalu kemudian dibebani dengan pajak. Mereka merasa kayak sengsara di negeri sendiri. Jadi apalah arti kemerdekaan itu kalau mereka merasa hidupnya masih tertekan, merasa hidupnya seperti terjajah. Jadi jangan salahkan jika mereka juga memilih untuk ya mereka menghormati negeri ini, tetapi mereka tidak mengibarkan bendera ya. Jadi ya mungkin kita perlu menghormati kedua-duanya. Sekecil apapun luka itu harus segera disembuhkan dan jangan dia biarkan luka itu menganga dan bertambah besar. Akhir-akhir ini kita melihat berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di negeri kita ya. Teman-teman, di sini saya tidak mereaksi karena memang beritanya udah lewat ya. Kemarin yang terjadi di Aceh, di mana orang-orang Aceh dengan terang-terangan ya, mereka menginjak-injak lambang burung Garuda, yang sebenarnya lambang burung Garuda itu adalah suci, sakral bagi kita, menghormati leluhur kita, pahlawan kita zaman dahulu yang telah berjuang untuk negeri ini. Tapi orang Aceh tanpa ada rasa takut injak-injak burung Garuda. Bukan hanya itu, mereka berani menurunkan bendera ya merah putih diganti dengan bendera Aceh ya. Lalu kemudian pada saat bulan Agustus ya, lagi asik-asiknya merayakan kemerdekaan Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tiba-tiba secara membeludak dan membabi buta, orang-orang Papua melakukan aksi demo menuntut agar Papua merdeka. Itu dilakukan oleh seluruh orang Papua. Nah sekarang muncul fenomena di mana mobil-mobil, truk-truk yang dulu memasang bendera sekarang udah jarang kita temui. Dan rumah-rumah yang dulu ramai oleh bendera-bendera dan umbul-umbul sekarang mungkin udah sedikit dan hanya beberapa saja yang memasang, dan juga banyak warga yang tidak memasangkan bendera. Lalu kemudian ada himbauan atau aksi seruan ajakan yang tadi teman-teman dengarkan untuk berdemo pada tanggal 20 sampai 27 Agustus menuntut RUU perampasan aset dan hukuman mati koruptor. Jadi ada apa dengan negeri kita? Kok makin hari makin kesini kita lihat semakin banyak kekacauan di mana-mana. Jadi tolong pada aparat pemerintahan, mari kita berbenah, mari kita mengambil hati masyarakat. Jangan lagi biarkan luka kecil terus menganga, dan jangan biarkan rakyat dibebani dengan pajak dari segala sisi. Berikanlah kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Lalu yang berikutnya, hilangkan segala macam bentuk pungli dan korupsi di negeri kita yang masih merajalela. Kekayaan alam kita melimpah, tapi ironinya penghasilan negeri kita terbesar justru berasal dari pajak rakyat.
Mari kita sudahi itu semua. Kelola kekayaan alam negeri kita ini dengan benar, sejahterakan masyarakat. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.